Assalamualaikum adik-adik yang budiman. Jumpa lagi dengan kakak di channel The Dongeng Official. Pada kali ini kakak akan bercerita tentang kisah Joko Kendil. Kisah Joko Kendil adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah. Joko Kendil adalah seorang anak laki-laki yang bertubuh mungil kecil, bulat sehingga diibaratkan dengan kendil. Kendil adalah tempat periuk untuk menanak nasi, bentuknya bulat, pendek dan hitam. Pada zaman dahulu kala di wilayah terpencil di Jawa Tengah, ada seorang janda miskin. Ia memiliki anak laki-laki yang bentuknya mirip kendil atau periuk nasi. Walaupun anaknya seperti kendil, tapi sang ibu tidak merasa malu maupun menyesal. Sebaliknya, ia bahkan menyayangi dengan tulus. Saat masih kecil, Joko Kendil seperti anak-anak seusianya. Ia seorang jenaka dan disenangi teman-temannya. Suatu hari dia bermain dengan teman sebayanya. Seperti teman-teman seusianya, dia juga bermain seperti biasa, walaupun juga banyak yang mengejek. Tapi Joko Kendil tidak merasa sedih hati. Dia sadar karena memang tubuhnya banyak kekurangan. Seiring berjalannya waktu, Joko Kendil tumbuh menjadi seorang remaja. Sebagai seorang remaja, dia juga punya keinginan untuk menikah. Tapi si mboknya bingung. Joko Kendil ingin menikah dengan putri raja. Ibu Joko Kendil menasihati anak laki-lakinya, "Nak, bahwa orang miskin seperti kita itu tidak pantas menjadi menantu raja, apalagi dengan kondisi tubuh kamu yang seperti itu." Namun Joko Kendil tetap mendesak untuk dilamar dengan putri raja. Akhirnya ibu tidak bisa menolak permintaan Joko Kendil. Ibu membawa Joko Kendil menghadap raja. Raja memiliki 3 orang putri yang cantik jelita. Dengan hati-hati, ibu Joko Kendil menyampaikan maksud untuk melamar salah satu putri raja. Raja sangat terkejut, tapi dengan bijaksana ia menanyakan jawaban kepada ketiga putrinya. Yang pertama yaitu Dewi Kandil menyatakan tidak sudi menikah dengan Joko Kendil sebagai anak desa yang miskin dan berbentuk seperti kendil. Dengan nada sombong, Dewi Mawar juga mengatakan ingin menikah dengan putra mahkota yang tampan, bukan dengan Joko Kendil. Saat pandangan raja berpaling pada Dewi Melati, putri raja ini meminta kepada ayahnya untuk menerima lamaran Joko Kendil dengan sepenuh hati. Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan, raja terdiam. Tapi raja yang bijaksana memenuhi janjinya dan merestui permintaan Dewi Melati. Kabar ini lalu disampaikan pada ibu Joko Kendil. Akhirnya perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun berlangsung meriah. Mereka hidup
bahagia. Namun kebahagiaan itu terganggu dengan ejekan dan cemoohan kedua kakak-kakaknya. Semua ejekan itu diterima dengan penuh kesabaran oleh Dewi Melati. Suatu hari, raja mengadakan lomba ketangkasan. Namun Joko Kendil tidak terlihat dalam perlombaan itu karena sakit. Dewi Melati duduk sendirian, sementara menonton, melihat para pangeran dari berbagai negeri yang memperlihatkan keahliannya dalam lomba ketangkasan. Tiba-tiba penonton terpesona oleh seorang pangeran tampan yang gagah perkasa memasuki arena. Ia memakai pakaian kerajaan gemerlap dan menunggang kuda yang gagah perkasa. Dewi Kandil dan Dewi Mawar langsung terpesona dan berusaha menarik perhatian kesatria dengan lirikan matanya ke arah. Keduanya tampak mengejek adiknya yang duduk sendirian. Karena tidak tahan diejek oleh sang kakak, Dewi Melati meninggalkan arena dan menuju kamarnya. Kemudian ia menangis terseduh-seduh. Ia tidak rela suaminya dihina oleh kakak-kakaknya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar kamar. Tok tok tok. Dewi Melati tampak kaget. Muncul kesatria tampan yang ada di perlombaan tadi. Kamu siapa? Tanya Dewi Melati kepada kesatria tampan tersebut. Ternyata kesatria tampan adalah Joko Kendil. Saya adalah suamimu, Joko Kendil. Dewi Melati tidak percaya. Joko Kendil menjelaskan, saya dulunya adalah seorang pangeran. Atas kehendak dewa, saya dirubah menjadi Joko Kendil dan akan menjadi pangeran lagi jika ada seorang putri yang tulus bersedia menikahinya. Dewi Melati takjub mendengar cerita suaminya dan langsung memeluknya. Sementara Dewi Kandil dan Dewi Mawar merasa malu dan iri atas keberuntungan adiknya. Nah, demikianlah kisah Joko Kendil yang melegenda di cerita rakyat Jawa Tengah. Nah, begitulah adik-adik, buah dari kesabaran akan menghasilkan sesuatu yang indah pada akhirnya. Terima kasih sudah menonton di The Dongeng Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.